Shalom guys, saat ini kita akan membahas salah satu topik yang eh, cukup doktrinal atau berkaitan dengan pengajaran, yaitu mengenai keabsahan Alkitab. Atau ini merupakan salah satu topik juga yang ada di dalam pembelajaran teologi sistematika yang berjudul bibliologi. Salah satu topik yang dibahas di dalam teologi sistematika dan juga merupakan bahasa teologinya yang membahas tentang Alkitab. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa sih itu Alkitab. Nah, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang kalau diterjemahkan itu artinya kitab itu. Nah, kitab itu kitab apa gitu. Nah, kitab itu merujuk kepada kitab yang bukan sembarangan atau kitab khusus. Seperti itu kira-kira definisi secara arti kata. Tapi ada juga teman-teman definisi secara teologis. Nah, definisi secara teologis ini tergantung kita memandangnya dari mana. Nah, secara khusus saya akan menjelaskan kepada teman-teman dari pemahaman orang Kristen Protestan. Nah, orang Kristen Protestan itu memahami bahwa Alkitab itu merujuk kepada 66 kitab di dalam kanon Kristen Protestan. Atau di dalam Alkitab kita pun, kalau kita hitung seluruh kitabnya itu ada 66. Nah, itu terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, kalau definisi dari orang saudara-saudara kita yang Katolik itu juga agak berbeda. Secara teologis mereka memahami bahwa Alkitab itu terdiri dari 39 kitab perjanjian lama, beberapa kitab yang disebut dengan Deuterokanonika, dan 27 kitab perjanjian baru. Tetapi karena kita adalah orang Kristen Protestan, maka kita memegang yang definisi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam materi, ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya kita akan jawab dalam pembahasan materi ini, yaitu mengenai apakah Alkitab kita adalah firman Allah. Mungkin beberapa dari kita bertanya gitu, apakah Alkitab kita itu adalah firman Allah? Terus pertanyaan yang kedua yang juga sangat sering ditanyakan, yaitu apakah Alkitab kita 100% benar dan dapat dipercaya? Terus pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah ada bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Oke, kita masuk kepada pembahasan. Nah, sebelum kita membahas tentang 3 pertanyaan itu, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan wahyu Allah. Jadi wahyu Allah itu ada 2, teman-teman. Kalau kita belajar pembelajaran teologi, ada 2 wahyu Allah itu, yaitu wahyu Allah yang bersifat umum atau penyataan Allah yang dinyatakan secara umum yang terjadi di segala abad dan di segala zaman, misalnya tentang alam semesta, teman-teman. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa kalau teman-teman pasti sudah mempelajari ilmu pengetahuan alam dan pasti sudah tahu tentang hal ini gitu. Nah, kalau kita perhatikan bumi, matahari, dan bulan itu bisa begitu teratur di dalam alam semesta gitu, tidak saling bertabrakan. Bahkan di setiap tempat di bumi kita, di dataran bumi kita, itu bisa secara teratur menerima sinar dari matahari, menerima sinar dari bulan secara bergiliran gitu. Nah, sebetulnya keteraturan itu menunjukkan bahwa ada sosok ilahi yang mengatur alam semesta ini. Dan kita menyebut sosok ilahi itu adalah Tuhan. Jadi sebetulnya baik kita orang Kristen maupun orang bukan Kristen, sebetulnya dengan memahami ini, kita tahu bahwa ada sosok ilahi, ada Tuhan. Jadi sebetulnya melalui pemahaman ini, sebenarnya orang-orang di seluruh dunia dengan berbagai agama yang ada, itu dapat dengan berbagai keyakinan yang berbeda, sebetulnya melalui keteraturan ini menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan Tuhan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa yang disebut dengan wahyu khusus. Nah, wahyu khusus itu adalah Alkitab atau firman Allah. Nah, secara khusus kita akan membahas wahyu khusus ini. Wahyu khusus itu definisinya adalah penyataan Allah yang dinyatakan secara khusus kepada orang tertentu, kepada zaman tertentu,
dan dengan tujuan yang tertentu. Nah, kita akan membahas wahyu khusus ini. Oke, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu tentang mengenai Alkitab, atau dikenal juga dengan pemahaman mengenai doktrin inspirasi. Nah, ini memang agak cukup berat dan cukup memang nggak terlalu rumit sih, tapi lumayan lah mungkin untuk teman-teman, mungkin agak cukup berat. Pertama kali juga waktu saya belajar ini agak cukup berat juga sih. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, oke, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Oke, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita melihat ada kata diilhamkan di situ. Nah, sebetulnya kata diilhamkan itu memang seringkali juga bisa berarti diinspirasikan. Atau sebetulnya kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab atau dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata theopneustos dalam bahasa Yunani katanya theopneustos, tidak perlu dihafalkan teman-teman. Nah, ini artinya adalah dihembuskan atau dinafaskan Allah. Nah, sebetulnya ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah itu dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Jadi betul-betul berasal dari Allah. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh tentang bagian ini. Oke, sekarang kita akan melihat tentang kelanjutan dari doktrin inspirasi itu. Sebetulnya penulis dari seluruh Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebetulnya adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penulis Alkitab yang sebenarnya memampukan para rasul dan para nabi untuk mencatat wahyu Allah dengan suatu cara yang dapat dipercaya secara mutlak. Orang-orang ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisan mereka tidak lebih dan tidak kurang sebagai wahyu Allah yang tanpa kesalahan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa penulisnya adalah Roh Kudus? Karena memang setiap penulis, baik itu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sebetulnya penulis-penulis itu dipimpin oleh Roh Kudus ketika mereka itu menulis Alkitab. Memang betul penulis kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan itu adalah Musa, tetapi di balik Musa sebetulnya ada Roh Kudus yang memimpin Musa sehingga dia bisa menulis firman Tuhan. Memang betul penulis dari surat Roma, surat 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, Galatia, dan beberapa surat lainnya, itu sebetulnya juga adalah Paulus. Tetapi di balik Paulus ada Roh Kudus yang memimpin sehingga Paulus itu bisa menulis firman Tuhan yang tanpa kesalahan. Nah, ini dia tidak sama dengan didikte ya teman-teman. Didikte itu misalnya kita akan menulis apa yang dikatakan oleh misalnya oleh guru kita. Misalnya guru kita berkata, tuliskan Andi sedang bermain bola. Nah, kalau misalnya kita itu mendikte, kita akan menulis hal yang sama. Andi sedang bermain bola. Tetapi kalau yang dimaksud dengan diinspirasikan di sini sebetulnya itu tidak seperti didikte, teman-teman. Tetapi tetap melibatkan kepribadian dari penulis, gaya penulisannya, dan talentanya. Jadi tetap melibatkan penulis itu sendiri. Jadi ketika misalnya Roh Kudus itu menggerakkan untuk menulis Andi sedang bermain bola. Nah, penulis itu akan menggunakan dengan bahasanya sendiri gitu. Misalnya Andi bermain bola. Kan nggak ada kata sedang ya. Andi bermain bola. Tetapi itu dengan bahasanya sendiri. Nah, tulisan itu tetap adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin, sehingga ketika orang tersebut itu menulis, maka dia dapat memakai gaya bahasanya sendiri, tetapi tidak mengubah arti dari apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Jadi
Kira-kira seperti itu. Karena Roh Kudus yang memimpin, sehingga pada saat mereka menulis itu, maka tulisan mereka itu tidak berkesalahan. Tulisan mereka itu sempurna. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat tentang manuskrip atau naskah asli. Nah, ini sebenarnya bukan manuskrip atau naskah aslinya, teman-teman. Ini hanya sekedar mungkin untuk membuat semacam gambaran lah bagi teman-teman tentang apa namanya gambaran-gambaran apa ya, semacam papirus kuno lah gitu, atau semacam tempat untuk orang-orang atau rasul-rasul atau penulis-penulis Alkitab itu menulis gitu. Nah, sebetulnya yang tidak berkesalahan itu adalah naskah asli, teman-teman, atau dikenal juga dengan manuskrip asli. Yang tidak berkesalahan itu adalah manuskrip atau naskah asli. Sedangkan salinan ataupun terjemahan yang saat ini kita pakai, misalnya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia ini yang kita pakai, maupun kalau ada teman-teman mungkin yang membaca bahasa Inggris gitu tentang misalnya New International Version, Easy Standard Version. Nah, sebetulnya salinan maupun terjemahan ini berkesalahan, tetapi manuskrip asli yang tadi itu tidak berkesalahan. Yang ini tidak berkesalahan, tapi yang ini berkesalahan, seperti itu. Nah, tetapi kita perlu tahu, teman-teman, bahwa ada ilmu yang namanya kritik teks. Nah, kritik teks ini merupakan suatu ilmu yang memeriksa terhadap manuskrip-manuskrip yang ada untuk menentukan teks-teks yang asli dengan melakukan perbandingan. Nah, jadi salinan-salinan maupun terjemahan-terjemahan itu dibandingkan untuk menemukan apa sih sebetulnya yang menjadi tulisan daripada penulis mula-mula Alkitab itu. Jadi dengan membandingkan salinan-salinan maupun terjemahan-terjemahan, kita dapat menemukan apa sebetulnya yang dituliskan atau poin yang mau disampaikan oleh penulis mula-mula Alkitab. Nah, telah terbukti bahwa dengan adanya kritik teks ini, kita bisa menemukan kurang lebih 99%, bahkan lebih dari 99% kebenaran dari penulis atau kebenaran dari tulisan untuk menemukan tulisan mula-mula. Jadi kita bisa menemukan kebenaran yang sangat mendekati tulisan mula-mula. Nah, kalau kita perhatikan di zaman Yesus ini, nah di zaman Yesus itu kan sebetulnya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab yang asli itu kan udah nggak ada kan? Nggak mungkin itu masih ada. Soalnya rentan waktunya itu sangat jauh gitu, teman-teman gitu. Bahkan kitab-kitab juga misalnya seperti kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, itu kemungkinan besar udah nggak ada gitu. Hanya tinggal salinan-salinannya aja. Nah, diduga ini menurut salah satu buku yang namanya Verbum Dei dari Gary Crampton. Nah, di dalam bukunya itu dia bilang, katanya Yesus itu dan rasul-rasulnya itu sering mengutip dari salinan-salinan perjanjian lama dan dari Septuaginta atau dari perjanjian lama ini terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena kebetulan diduga tulisan Septuaginta itu udah ada pada zaman itu. Nah, dengan pemahaman sepenuhnya bahwa baik salinan-salinan ataupun Septuaginta itu merupakan firman Allah yang sempurna. Nah, jadi Yesus dan para rasul itu menggunakan bukan teks asli, teman-teman, bukan tulisan-tulisan asli, tetapi menggunakan salinan juga atau menggunakan bahkan terjemahan juga gitu. Tetapi mereka tidak menganggap itu sebagai bukan firman Allah, tapi tetap menganggap itu sebagai firman Allah. Jadi kalau hari ini kita menggunakan salinan maupun terjemahan, sebetulnya itu tidak masalah, teman-teman, selama salinan dan terjemahan itu kredibel. Jadi kalau teman-teman menggunakan Alkitab yang ada di tangan teman-teman LAI dan menyebutnya firman Allah, nah sebetulnya itu tidak salah gitu. Karena kredibilitasnya memang sangat dekat dengan teks asli gitu, walaupun memang tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat bukti-bukti yang menegaskan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, ada dua bukti, bukti internal yaitu bukti yang ada di dalam Alkitab. Alkitab sendiri membuktikan bahwa dirinya itu adalah firman Allah. Terus nanti kita juga akan melihat bukti eksternal. Oke. Nah, bukti yang pertama adalah dari 2 Timotius 3:16.
Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan melihat lebih jauh ayat ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, sebetulnya segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah yang dimaksud dengan segala tulisan ini adalah tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama, yaitu dari Kejadian sampai Maleaki. Nah, sebetulnya itu semua itu dikatakan di dalam teks ini bahwa itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi perjanjian lama, yaitu dari Kejadian sampai Maleaki, itu diilhamkan Allah. Jadi Alkitab sendiri memberikan kesaksian, secara khusus dalam teks ini memberikan kesaksian bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu diilhamkan Allah. Karena diilhamkan Allah berarti itu adalah firman Allah. Nah, bukti yang kedua adalah kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Oke, saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Hal itu dibuatnya dengan semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke, kita lihat juga ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, jadi kita tahu bahwa Petrus itu mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu sebetulnya kalau kita melihat di dalam materi katekisasi, nah kita akan menemukan Pak Yakub itu sempat menjelaskan bahwa Rasul Petrus itu sebenarnya mengakui bahwa tulisan-tulisan Rasul Paulus itu adalah firman Allah. Dia menyejajarkannya dengan kitab-kitab suci yang lain di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian terakhir daripada ayat 16, misalnya ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, tulisan-tulisan yang lain ini maksudnya adalah tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama. Jadi, dalam teks ini Petrus itu menyejajarkan antara tulisan Paulus dengan tulisan perjanjian lama. Jadi kita bisa menyebut bahwa tulisan Paulus itu adalah firman Allah. Bahkan sebetulnya memang bukti ini memang nggak terlalu kuat, tetapi kalau kita melihat sebetulnya surat Paulus itu mewakili perjanjian baru. Jadi kita bisa mengatakan bahwa perjanjian baru yang ada di dalam kitab suci kita, yang ada di dalam Alkitab kita, 27 kitab itu diwakili oleh surat-surat Paulus sebetulnya adalah simbol untuk mengakui bahwa seluruhnya adalah firman Allah. Nah, bukti yang ketiga adalah mengenai penggenapan nubuat mengenai Kristus, maupun sejarah dunia, perubahan hidup orang-orang Kristen, ketidakterbatasan Alkitab dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah-masalah, dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan ini berbicara mengenai, kalau kita melihat di dalam teks Yeremia itu, sempat ada tulisan-tulisan Yeremia itu yang sempat dibakar. Lebih tepatnya bukan tulisan Yeremia sih, tapi juru tulisnya yang menulis, tapi Yeremia yang menyampaikan apa yang juru tulisnya harus tulis gitu. Nah, rupanya tulisan-tulisan itu sempat dibakar, tetapi Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk menuliskannya kembali, dan Yeremia pun mengatakan kepada juru tulisnya untuk menuliskan kembali tulisan-tulisan itu. Jadi Tuhan itu memelihara firman-Nya sehingga tidak lenyap di muka bumi ini. Bahkan mengenai penggenapan nubuat, kita tahu bahwa nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah tergenapi di dalam perjanjian baru. Ada keterhubungan di sana mengenai sejarah dunia juga yang disampaikan di dalam Alkitab yang sangat terverifikasi, mengenai perubahan hidup orang-orang Kristen, dan juga mengenai ketidakterbatasan Alkitab dalam memenuhi kebutuhan. Kita tahu bahwa Alkitab ini ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan di dalamnya, sebetulnya apa yang dilakukan itu ternyata benar gitu. Apa yang ditunjukkan tentang misalnya tentang perintah-perintah, sebetulnya itu betul-betul memang bermanfaat dalam
kehidupan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, terus yang bukti yang sangat kuat juga adalah kesatuan isi. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dengan 20 pekerjaan yang berbeda, hidup di 10 negara, masa penulisan mereka itu diduga lebih daripada 1.500 tahun. Ya jelas kan, misalnya Musa itu kan pasti punya dia hidupnya sangat jauh berbeda dengan Petrus, dengan Paulus. Nah, jadi walaupun mereka itu memiliki perbedaan seperti itu, bahkan ada perbedaan dalam 3 bahasa, misalnya kan dulu itu tulisan-tulisannya ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, tetapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, Koine, yang jelas bahasa yang berbeda gitu. Nah, tetapi mereka itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang memiliki keterhubungan satu dengan yang lain. Jadi itu membahas tentang banyak pokok permasalahan, tetapi semuanya sebenarnya mengarah kepada Yesus Kristus. Jadi teman-teman bisa membayangkan dari tulisan dari abad yang sangat jauh, tetapi bisa saling terhubung. Tulisan yang berasal dari ribuan tahun yang lalu dengan tulisan yang berada dari ribuan tahun kemudian, itu bisa saling terhubung. Nah, sebetulnya itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan juga selain itu, ada satu pandangan doktrin yang tidak saling bertentangan. Jadi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama sebetulnya itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Ada satu standar moral, satu rencana keselamatan yang sama. Kita tahu di dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang berbicara mengenai Mesias, dan Mesias itu pun datang kita temui di dalam Injil, bahkan semakin diperjelas juga di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Yang lain memiliki satu pandangan dunia, yaitu berbicara mengenai creation, penciptaan, terus kejatuhan, fall, terus penebusan, redemption, dan terakhir restoration, yaitu pemulihan. Jadi semuanya ini dari Kejadian sampai Wahyu betul-betul bicara mengenai 4 bagian itu, dan semuanya saling terhubung dan bahkan berurutan. Nah, sedangkan bukti di luar Alkitab, kita bisa melihat dari tulisan-tulisan dari gereja mula-mula dan sejarawan sekuler. Nah, ini memang saya tidak menaruh begitu banyak bukti, tapi kita bisa melihat dari sejarawan sekuler, misalnya seorang sejarawan sekuler yang bernama Josephus, yang juga merupakan sejarawan Yahudi, maupun sejarawan Tacitus, yang juga adalah sejarawan yang sebetulnya merupakan orang Romawi, sejarawan Romawi. Nah, jadi mereka itu di dalam tulisan-tulisan mereka itu mengatakan tentang kehidupan Yesus gitu. Jadi mereka mengakui bahwa Yesus itu pernah hidup di tengah-tengah dunia. Sehingga itu menjadi verifikasi bagi apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab kan menyampaikan tentang Yesus yang hidup di tengah-tengah dunia. Nah, rupanya itu didukung oleh bukti-bukti mereka. Jadi keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ternyata merupakan sesuatu yang betul-betul terjadi. Bahkan penemuan-penemuan arkeologi, hasil-hasil sains itu menurut Gary Crampton dari bukunya Verbum Dei itu, dia mengatakan bahwa jika itu dilihat secara jujur, sebetulnya itu mendukung kebenaran-kebenaran ataupun penyataan-penyataan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab kita bisa sangat dipercayai dan kita bisa katakan bahwa Alkitab kita adalah firman Allah. Nah, satu fakta yang cukup menarik juga untuk teman-teman sekalian bahwa penting untuk diperhatikan bahwa gereja itu selama berabad-abad selalu menganggap Alkitab itu inheren atau sempurna. Selalu menganggap Alkitab itu firman Allah. Tetapi pada abad modern, itu perlahan-lahan pandangan yang diyakini oleh gereja sejak dulu itu oleh orang-orang seperti Irenaeus, Cyril, Agustinus, Martin Luther, John Calvin, dan tokoh-tokoh rohani Westminster, pandangan yang mereka yakini yaitu Alkitab itu tidak berkesalahan, yang sempurna, itu rupanya pada abad modern ketika muncul yang namanya pandangan rasionalisme atau pandangan yang menjadikan rasio sebagai segala-galanya, atau pandangan juga yang beranggapan yang diperkenalkan oleh tokohnya, mungkin teman-teman juga nanti mungkin bisa cari, namanya René Descartes.
atau dikenal juga dengan Descartes. Nah, dia itu memiliki satu pandangan, yaitu segala sesuatu yang kita yakini termasuk hal-hal yang mendasar, kan Alkitab ini kan termasuk hal yang mendasar kan, itu harus diragukan gitu untuk menemukan kebenaran yang objektif dengan menelitinya kembali. Nah, memang keraguan itu sebenarnya muncul pada abad modern, tetapi sejak dulu bapak-bapak gereja maupun tokoh-tokoh gereja sejak dulu itu meyakini memang bahwa Alkitab itu tidak berkesalahan dan sempurna. Nah, dari sini implikasi praktis yang bisa kita pelajari setelah kita mengetahui semuanya ini, teman-teman, adalah yang pertama adalah waktu seseorang menolak firman Allah, sebetulnya ia menolak Allah yang berfirman itu. Jadi ketika ada seseorang yang menolak Alkitab ini, sebetulnya dia itu menolak Allah yang berfirman itu. Jadi janganlah sekali-kali kita menolak firman Allah karena kita tahu bahwa firman Allah ini berasal dari Allah sendiri. Terus yang berikutnya adalah rupanya ketika kita mengikuti ibadat the good room, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di sini, rupanya itu dari sumber yang sangat terpercaya karena itu adalah firman Allah. Terus yang berikutnya adalah kita menjadi semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Ternyata segala hal yang kita pelajari saat ini maupun sebelum-sebelumnya itu sebetulnya membuat kita yakin gitu. Kenapa? Karena rupanya sumber yang kita pelajari itu sangat terpercaya sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya, sebetulnya kita justru semakin yakin bahwa itu adalah kebenaran sehingga kita pun semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Oke, pada akhirnya saya mengatakan Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Thank you.